Shalom Glow Youth. Mana semangatnya ini, aduh. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Mari sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, hari yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas, kami bisa melakukan ibadah pada hari ini ya Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah ini, kami patahkan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Layakkanlah kami untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Haleluya. Let's go music. Glow you. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami menang dalam Yesus. Kami menang dalam segala peperangan yang ada. Haleluya. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Katakan ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamat menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sudah memilih setiap kami. Engkau yang selalu menjaga kami, setiap langkah kami, dimanapun kami pergi ya Bapa. Engkau selalu ada. Terima kasih. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuat di kerajaan-Nya. Segera datang
yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya, Tuhanku berjalan di depanku, memberikan kedamaian. Tuhanku berjalan di depanku, menghalaukan setiap musuhku. Dengan imanku katakan, karena Yesus aku berserah, karena Yesus aku berserah, karena Yesus aku berserah. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful
the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. What a powerful name. Thank you, Jesus. Welcome Glow Youth Family. Senang sekali saya bisa berada di sini bersama-sama dengan saudara. Di mana kalian berada, I believe Jesus ada di tengah-tengah ruang saudara. Dan bahkan Jesus ada di dalam hati kalian semua. How many of you guys are blessed dengan praise and worship? Boleh angkat tangan saudara. I'm personally blessed dengan praise and worship yang kalian nyanyikan setiap minggu. And I believe tim kalian itu sudah mempersiapkan dengan luar biasa. So good job. Amazing praise and worship team. Dan bukan cuma sekedar itu, saya percaya lagu yang kita nyanyikan bukan cuma sekedar lagu, tapi itu adalah firman Tuhan. Tanpa disadari kita menyanyikan dan mendeklarasikan firman Tuhan. Dan waktu kita mendeklarasikan, tanpa disadari pun juga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Dan saya percaya itu akan menguatkan kita semua. Karena apapun yang kita nyanyikan itu didasari oleh firman Tuhan. And I believe the word of God will set us free. The word of God akan memberikan kita kekuatan dan bahkan yang paling penting memberikan kita pengharapan di saat tidak ada pengharapan. How are you? Senang sekali karena waktu terakhir kali saya ingat, mungkin saya khotbah di Glow Youth di Karawaci, probably di Dina Plus Tower, probably itu udah 3 tahun yang lalu. And it's been a roller coaster season, I believe, bukan buat saya tapi buat saudara pun juga. Di mana kita sudah memasuki 1,5 tahun pandemik, dari PSBB menjadi PPKM dan lain-lain. Tapi saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, mungkin baru bagi orang-orang atau teman-teman yang baru pertama kali tune in. Perkenalkan, nama saya JJ Simko Putra. Saya the lead pastor daripada Fuse Jakarta. We're so blessed dengan community yang kita sudah bangun selama 10 tahun ini. Saya bukan cuma sekedar menjadi lead pastor, tapi saya juga punya usaha sendiri yang saya jalankan. Sudah menikah 12 tahun, praise God. 2 anak, 1 istri. Ingat, itu yang paling penting, 1 istri. Ya, kalau saudara mau follow saya, just follow me di Instagram saya @jjsimkoputra. Tetapi hari ini bukan tentang saya. Karena sekali lagi, saya nggak sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Moga saudara mempersiapkan hati saudara pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana kami berada. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati kami,
Berbicaralah kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya yang lemah akan Kau kuatkan, yang berbeban berat akan Kau angkat. Speak to us. We're gonna open our heart, our mind, and our soul, Lord Jesus. Berbicara lebih lagi, kami serahkan waktu ini sepenuh ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama umat Tuhan katakan, amin, amin, amin. Judul khotbah saya pada hari ini, saya akan title it, Harap Tenang. Harap tenang. Kalau saudara perhatikan, hidup kita ini seperti sebuah pertandingan, di mana kita harus terus bergerak maju. Bahkan kalau saudara perhatikan, mungkin saya memberikan ilustrasi seperti kita lagi berlari di treadmill. Saudara tahu treadmill? Kita lari. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup yang kita sudah bangun dari awal kita lahir. Di mana waktu baby mungkin orang tua kita bilang, no, my baby itu lebih baik dibandingkan baby tetangga. Dan waktu kita udah mulai menjadi dewasa, di sekolah, di SD, SMP, SMA, saya nggak mau tahu, kamu mesti belajar lebih pintar, lebih rajin dibandingkan anak sebelah, anak tetangga, dibandingkan saudara. Pokoknya hidup kita masuk di dalam sebuah pertandingan terus menerus. Capek berlari sampai kita masuk kuliah, sampai kita kerja, bahkan waktu kita mencari pasangan hidup, mama papa nggak mau tahu pacar kamu, masa depan kamu harus lebih baik, makanya kamu harus tetap bekerja, cari terus yang terbaik, dan berusaha dengan segala kekuatan kalian. Salah nggak? Enggak salah. Tapi kita sudah terbiasa dengan ritme seperti itu, dimana kita dipaksa untuk lari dan tetap berlari. Tapi saudara perhatikan hari-hari ini, mungkin udah 1,5 tahun terakhir ini, tanpa disadari banyak hal yang mungkin kita sudah terbiasa awal mulanya. Kita masuk ke dalam sebuah musim yang baru, di mana Tuhan mengizinkan untuk kita semua stop sejenak dari treadmill yang kita sudah biasa lakukan setiap hari. Dan ada sebuah ayat yang benar-benar mengaung menjadi rema dalam kehidupan saya di hari-hari ini. Ada di Psalm 46 verse 10. Mazmur 46 ayat 10. Di NIV version dikatakan apa? He says, be still and know that I am God. Mazmur 46 ayat 10 bahasa Indonesia, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi saya percaya, saya suka membaca dari beberapa version. Dan the Message version ini menarik sekali. Dikatakan apa? Step out of the traffic. Step out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God, above politics, above everything. Ada sebuah kata yang menarik, katakan apa? Step out of the traffic. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Saya percaya saudara bisa relate dengan kata traffic, kemacetan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melihat macet di mana-mana terjadi. Tapi Tuhan lagi rindukan agar umatnya untuk keluar daripada segala keramaian, untuk keluar sejenak, karena kita udah terlalu sibuk dengan segala hal yang kita lakukan. God is trying to say, tenang, get out dari rutinitas kalian semua dan fokus kepada aku. I am God above politics, above everything. Dan mungkin buat kebanyakan orang waktu mendengar kata be still, tinggal tenang, kayak harap tenang, impresi pertama yang keluar dari pikiran saudara apa sih? Coba, tinggal tenang. Saya percaya pemikiran saudara pasti berpikir kayak, yang bener J, di saat-saat seperti ini saya harus tinggal tenang, diem, cupu banget ya, nggak relevan lah, kayaknya kita nggak ada masa depan kalau kita seperti itu. Kelihatannya lemah sekali. Tapi itu yang Tuhan rindukan dan minta kita, karena kita udah terlalu jauh daripada esensi kita. Mungkin kita terlalu fokus kepada hal-hal yang mungkin udah berbeda dan keluar dari jarak atau dari frekuensi yang Tuhan rindukan terjadi. Maka Tuhan bilang apa? Come back, step back, be still, tinggal tenang, fokus kepada aku. Dan itulah yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita semua. God mau katakan kepada kita, stop lari di treadmill saudara. Yuk, ambil waktu sejenak. Dan ini momen di mana seluruh dunia somehow lagi di-reset oleh Tuhan sendiri. Tapi ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang akan kita baca bersama-sama di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi sebelum kita baca, saya suka memberikan konteks latar belakang daripada kitab Markus tersebut.
Kita tahu konteksnya di mana murid-murid Yesus sudah mengikuti Kristus, bahkan dia udah mendengar, bahkan dia udah melihat mujizat-mujizat terjadi, bahkan dia udah menerima pengajaran daripada Yesus Kristus sendiri. Dan pada saat itu Yesus mengajak mereka untuk menyeberang ke Danau Galilea. Dan ayat ini memberikan kesempatan untuk pengikut Yesus untuk membuktikan apa yang mereka tahu. Dan kita bisa melihat iman daripada murid-murid tersebut. Dan Yesus tidak memberikan penjelasan kenapa dia mengajak atau mengajak seluruh timnya dia, murid-murid menyeberang Danau Galilea di malam hari. Yesus tidak memberikan penjelasan akan hal itu. Dan mungkin kita selalu berpikir kayak Yesus kan bisa lakukan di siang hari. Keadaan mungkin jauh lebih baik dibandingkan malam hari. But Jesus tidak memberikan penjelasan secara detail akan hal itu. Tapi kita akan buka bersama-sama di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sesudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah, be still," harap tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini ayat yang sangat menarik sekali. Dan saya mau bagikan kepada saudara ada 3 observasi mengenai ayat yang sudah kita baca. Di mana dikatakan be still, tinggal tenang. Observasi yang pertama, be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang tadi kita baca di ayat 37, dikatakan apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Something happened, ada a big windstorm happen. Ada badai taufan yang sangat dahsyat datang menghardik perahu yang mereka pakai. And it was so devastating. Tapi yang menariknya, di bahasa Yunaninya akan a big windstorm itu adalah megale lailaps. Megale lailaps. Dan kita bisa melihat di mana 4 murid Yesus, kalau saudara perhatikan, mereka semua adalah nelayan. Dan buat seorang nelayan menghadapi namanya taufan, badai, dan lain-lain, itu udah biasa. Itu udah normal, itu udah makanan mereka sehari-hari. Tapi ada suatu hal yang sangat menarik kalau saudara perhatikan. Ini bukan badai yang biasa mereka hadapi. Ini badai yang benar-benar menakutkan, yang mungkin membawa mereka keluar daripada zona kenyamanan mereka sehingga mereka menjadi takut akan badai tersebut. Padahal kita tahu, buat mereka sudah biasa menghadapi badai karena mereka semua adalah nelayan. Tapi ada sesuatu yang menarik saat badai terjadi. Coba saudara perhatikan. Di mana Yesus berada? Kita bisa melihat di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang apa saudara? Tidur. Wow, amazing banget ya. Badai lagi terjadi. Our beloved God, Jesus, was sleeping. Dan dia tidur di mana? Di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di sini ada yang menarik sekali. Di mana Yesus sedang tidur di buritan. Tapi saya mau ambil observasi di mana ada 2 perspektif yang sangat menarik. Ada perspektif manusia dan perspektif Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari perspektif Yesus,
Dia tidak pusingkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena Yesus tahu that he is so much bigger than the problem. Dia jauh lebih besar daripada segala masalah, segala krisis yang kita lagi hadapi. He's so much bigger than that. Kenapa? Karena he is God. Dan kita bisa melihat posisi Yesus tertidur. Pertanyaan saya, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut di saat badai sedang terjadi, di saat pandemik sedang terjadi, but he was sleeping. Dan mungkin di saat-saat seperti ini pun juga sama, di mana kita bisa melihat, mungkin buat kita semua menghadapi namanya krisis sudah biasa. Sama seperti murid Yesus, 4 murid Yesus. Mereka seorang nelayan menghadapi badai, biasa. Menghadapi ekonomi krisis 2008, 97, 98, sudah biasa. Kita udah mengalami namanya resersi, namanya ada sakit dan lain-lain. Kita udah mengalami. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda di musim saat ini, di mana kita mengalami namanya COVID-19, coronavirus, pandemic. Ini terjadi mungkin 100 tahun yang lalu yang disebut namanya Spanish flu. It never happened. Sama seperti nelayan. Menghadapi badai udah biasa, tapi mereka menghadapi badai yang belum mereka pernah alami. Sama seperti kita menghadapi pandemik yang belum pernah kita alami. Bahkan orang tua kita pun juga belum pernah mengalami, because it happened 100 tahun yang lalu. Tapi yang sangat menarik kalau saudara perhatikan, di perspektif Tuhan gak khawatir akan hal itu. Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dia selalu sama. Dia tidak pernah berubah. Bahkan he's more than the pandemic, he's more than the problem, he's more than the recession. Apapun itu, dia jauh lebih hebat. Karena dia adalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Can you guys say amen to that? Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Come on. So good. Tapi yang menariknya kalau saudara perhatikan, dari sisi manusia, tadi dari sisi Yesus, dia gak khawatir. Tapi dari perspektif manusia, itu berbeda sekali. Dimana kita bisa melihat respon murid-murid yang dibilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaan saya, Yesus ada dalam perahu tersebut gak? Ada. Murid-muridnya tahu gak? Tahu. Tapi murid-muridnya bilang, Yesus, engkau nggak peduli ya kalau kita binasa. Sebetulnya kalau murid-muridnya binasa, Yesus juga akan binasa, benar? Pasti itu akan terjadi. Tapi yang menariknya, murid-muridnya pada panik dan terkesan Yesus cuekin mereka. Karena posisi Yesus lagi tidur. Terkesan badai terjadi, pandemik terjadi, terkesan di dalam kehidupan kita. Kita bertanya kayak, Yesus, are you there? Apakah kau ada di sana? Apakah engkau mendengar teriakan kami? Apakah engkau mendengar, melihat tangisan kami? Apakah engkau ada? Are you there, God? Kita sering kali bertanya, are you there? Hari-hari ini. Karena gereja pada tutup semua, kita gak bisa datang ke offsite dan lain-lain. Karena semua keadaan kegiatan beribadah harus ditutup. Dan sering kali kita merasa sendiri karena kita harus mencari Tuhan sendiri di rumah, nyanyikan pujian sendiri. We feel so lonely sampai kita bertanya, are you there? Apakah engkau ada di sana, Tuhan? Apakah engkau masih ada dalam hati saya? Because I don't feel anything. Saya gak merasa apa-apa sama sekali. Tapi ada statement yang menarik, bahkan posisi yang menarik, di mana Yesus sedang tidur di mana, saudara? Di buritan. Saudara tahu buritan? Apakah saudara tahu buritan? Buritan di dalam bahasa Inggrisnya adalah stern. Kalau saudara perhatikan di perahu zaman dahulu waktu mereka menyeberangi Danau Galilea, stern, buritan itu adalah tempat controller, di mana mereka mengkontrol pedal-pedal tersebut, dan itu letaknya ada di belakang perahu. Dan Yesus tidur di belakang perahu, di buritan, tempat
yang paling krusial, tempat yang menggoyangkan perahu, tempat kemudi, tempat nakoda perahu ada di sana, kapten perahu ada di sana. Yesus was sleeping di tempat yang paling krusial. Wow. Dengan kata lain, walaupun Yesus tertidur, dia tidurnya nggak sembarangan loh lokasinya. He slept at the right spot. Di epicenternya, di tempat controllernya daripada perahu tersebut. Jesus is there. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang percaya. Makanya saya mau berkata dan mau encourage kepada saudara. Di saat-saat seperti ini, gampang gak? Enggak gampang. Enak gak? Enggak enak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Yesus tidur di tempat yang tepat. Yesus berada di perahu saudara, di tempat yang paling krusial, di the key controller. He is there. Makanya saya mau encourage kepada saudara semua, apapun masalah kalian, apapun pergumulan kalian, apapun proses kalian, apapun ketakutan, apapun kekhawatirannya, Yesus ada di posisi yang tepat untuk saudara dan saya. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Come on church, you guys can do better than that. Come on. Wow. Saya bersyukur akan hal itu. Because Jesus ada di tempat yang tepat. And because of that, saya bisa tenang dan bersandar penuh kepada Tuhan yang saya sembah. Wow. Itu observasi yang pertama. Observasi yang kedua, be still is about giving the final say to Him. Tinggal tenang adalah tentang memberikan keputusan terakhir kepada Tuhan Yesus. Karena di ayat 39, ia pun bangun. Wah, praise God, Yesus bangun. Waktu Yesus bangun, Yesus langsung menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara bisa melihat di sini. Waktu Yesus bangun, dia nggak langsung bilang kepada murid-muridnya, "Hey guys, tenang ya murid-murid, I'm here, I'm God, loh, lihat ke saya. Don't worry, you'll be fine, you'll be good." Tapi yang Yesus lakukan, dia nggak langsung mengencourage muridnya, tapi dia langsung ngomong kepada akar daripada permasalahannya, angin itu, dan dia menghardik angin itu, diamlah dan tenanglah. Dan seketika itu angin itu reda total. And that's the beauty about our Jesus, di mana Yesus yang kita sembah langsung berbicara kepada akar permasalahan di dalam keadaan yang kita sedang alami, untuk membuktikan dan menyatakan bahwa status dia jauh lebih besar, kedaulatan dia jauh lebih hebat dibandingkan segala pandemik, segala resesi, segala COVID yang kita alami. He's so much bigger than that. Dan dia langsung katakan, diam, tenanglah kepada akar daripada permasalahan tersebut. Wow. Dan karena itu kita gak perlu khawatir walaupun keadaannya gak enak. Walaupun di masa depan kita masih suram, kita gak melihat suatu cahaya di depan sana. Sekali lagi saya mau encourage, jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita semua. Karena seberapa parahnya keadaan saudara dan saya, it's not over. Saya katakan sekali lagi, it's not over until God says it's over. Kita bisa melihat seberapa besar, seberapa berkuasanya perkataan Yesus. Dan perkataan Yesus ada di mana? Ada di Alkitab saudara. Kalau waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya with Jesus, sekali lagi, bukan with your money, no. Bukan dengan tahta kalian, titel, jabatan, keluarga mungkin. No, with Jesus, the great storm becomes the great calm. Seberapa besar yang megalelailaps, angin hardik, badai itu, problema itu, bersama dengan Yesus, itu akan menjadi the great calm. Angin, air, masalah akan menjadi teduh.
Karena pertandingan hidup kita bukan tentang kita, tapi semua tentang Yesus yang kita sembah. Amin. Bahkan ada di Exodus, Keluaran 14 ayat 14 dikatakan apa? The Lord will fight for you. Sekali lagi saya mau katakan, the Lord, Tuhan, will fight for you and me. You need only be still. So good. Keluaran 14 ayat 14. The Lord, Tuhan yang akan berperang melawan semuanya. Tugas kita tinggal tenang dan berserah kepada Tuhan. Saya mau encourage kepada saudara semua. Mungkin saudara lagi mengalami kesusahan, kesulitan dalam finansial, kesulitan dalam masa menunggu. Mungkin saudara terkena COVID-19, saudara depres, saudara feel lonely. Mungkin situasi hari-hari ini mencengkram iman kita, mencengkram pola pikir kita, mencengkram bahkan masa depan kita. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan katakan, it's not over. It's not over until God says it's over. Yuk bertarung terus. Jangan menyerah, sabar di dalam segala masalah yang sedang terjadi. Tinggal tenang, karena ada kuasa. When kita semua bisa be still, tinggal tenang di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, observasi ketiga, be still is about shifting our focus. Tinggal tenang berbicara tentang merubah fokus kita. Di ayat 44:1, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid itu menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini menarik sekali. Murid-murid Yesus terkesan tidak mengenal Yesus yang mereka sembah. Padahal mereka udah mengikuti pengajaran Kristus. Mereka menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan. Mereka sudah menerima dan bergaul intim dengan Yesus. Tetapi seketika itu waktu mereka dibawa keluar dari zona nyaman mereka, sekali lagi mereka nelayan, badai sudah menjadi makanan mereka, tapi mereka dibawa keluar daripada badai biasa ke Megalelailaps, angin hardik taufan itu sendiri, yang mereka ngerasa gue belum pernah alamin ini, sehingga mereka keluar dari comfort zone mereka dan akhirnya fokus mereka sudah tidak lagi kepada Kristus, malah terhadap masalahnya. Dan kita tahu masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi hanya Yesus saja yang dapat menyelesaikan masalah. So rubah fokus kita hari-hari ini. Dan hati-hati akan hal itu semua, karena waktu kita tidak tenang, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam mengambil keputusan, seringkali dikatakan apa? Kalau kita mengambil keputusan saat kita lagi emosi, kita seringkali mengambil keputusan yang salah. Pernah gak terjadi dalam kehidupan saudara? Pernah terjadi saya. Beberapa kali terjadi. Dan saya menyesal setelah saya mengambil keputusan tersebut. Dan saya bilang, kenapa saya ambil keputusan itu? Karena saya mulai menganalisa pada saat itu saya tidak tenang. Saya terlalu emosional. Dan Tuhan lagi mau mengajarkan kepada kita untuk harap tenang, supaya kita bisa fokus kembali kepada Tuhan yang kita sembah. Supaya kita bisa fokus kembali kepada seberapa hebatnya Yesus itu. Makanya hari-hari ini saya mau encourage kepada saudara yang nonton. Saya mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sama. Kalau Dia pernah melakukan mujizat kepada saudara, mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin saudara pernah alami di mana keluarga saudara, papa mama yang tadi mau bercerai akhirnya dipersatukan. Papa mama yang tadi belum kenal Tuhan akhirnya kenal Tuhan Yesus. Yang keluarga besar kita yang tadi mau masuk ke dalam kebangkrutan, tiba-tiba kita diangkat, mengalami mujizat. Saya percaya saudara pernah mengalami itu semua. Maka saudara ingat kembali akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah lakukan hari-hari ini. Mungkin beberapa bulan lalu, beberapa tahun yang lalu. Ingat kembali. Dan Tuhan mau katakan kepada kita semua, I am the same God. Saya adalah Tuhan yang sama. Saya Alpha dan Omega. Mungkin dunia tidak akan pernah setia dengan kita semua. But Tuhan yang kita sembah, Dia selalu setia. Dia selalu ada. Waktu
segala sesuatu menjadi silent, menjadi tenang, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Tuhan mungkin sedang melakukan sesuatu, cuma kita tidak melihatnya karena waktunya bukan waktu kita, tapi semua waktu Tuhan. Dan kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka saudara tinggal tenang dan fokus kembali kepada Tuhan hari-hari ini. Ambil waktu untuk mengucap syukur. Karena saya percaya kalau kita hanya kerjanya melihat Instagram orang, kalau kita hanya membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita akan frustrasi, kita akan stres. Bahkan kita akan berkata, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Ini nggak adil Tuhan. Bahkan orang-orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diberkati secara financial dan lain-lain, mereka tidak kena COVID dan lain-lain. Sedangkan kita sudah doa puasa, datang, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, kita sudah melakukan semuanya. Tetapi kita kena itu. Dan akhirnya kita tidak mengucap syukur. Dan akhirnya kita hanya fokus kepada kehidupan orang lain. Dan pepatah katakan, tanah tetangga lebih hijau. Dan saya bilang sama orang-orang tersebut, atau kepada saudara mungkin, stop lihat ke tanah sebelah, tapi mulai sirami tanah saudara. Karena jangan-jangan sebetulnya Tuhan lagi berbicara kepada saudara, tetapi saudara terlalu fokus kepada kehidupan orang lain, sehingga saudara lupa dengan apa yang Tuhan sudah berikan di depan mata saudara. Sama seperti waktu kita pergi ke restoran mungkin. Kita pesan makanan yang sama, udang mayones. Tiba-tiba tuh udang mayones datang di meja kita dan meja orang lain. Kita melihat meja orang lain, kok udang mayones mereka lebih besar ya? Kok mereka dapat 10, saya cuma dapat 9. Kok gak adil ya gini? Padahal berkat yang sama ada di depan mata kita. Tapi kita terlalu fokus kepada meja sebelah, sehingga kita tidak menikmati apa yang ada di meja makan kita. Tanpa disadari, kita kehilangan fokus, kita tidak tenang. Maka saudara mensyukuri keadaan saudara hari-hari ini. Saya ada pepatah yang selalu saya pakai. Penting sekali untuk kita melihat ke atas kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipakai luar biasa. Untuk kita diinspirasi, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa melangkah lebih lagi keluar daripada comfort zone kita. Penting gak? Penting sekali. Tetapi sama pentingnya juga untuk kita harus belajar untuk melihat ke bawah, untuk saudara mensyukuri posisi saudara pada hari ini. Life has to be balanced. Kita perlu lihat ke atas untuk kita dipacu, untuk kita bisa maju, keluar daripada comfort zone kita. Tapi jangan pernah lupa bobotnya sama pentingnya untuk kita melihat ke bawah, untuk mensyukuri keadaan kita, supaya kita bisa melangkah dan mensyukuri setiap blessing yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita tidak bersungut-sungut, sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Dimanapun saudara berada, responi dengan respon yang benar. I know it's not easy. I know it's tough. I know kita gak tahu kapan ini kelar. Semua gak ada yang pasti. Tapi hanya Tuhan Yesus saja yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang pasti. Maka saudara kembali kepada Tuhan. Tinggal tenang. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena be still is about trusting to Jesus yang pertama. Yang kedua, memberikan the final say to Him. Dan yang ketiga, rubah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Doa saya biar pesan ini bisa memberkati saudara semua. Di mana Glow Youth nonton berada. Let it be a blessing. Let it be the voice for the season. Untuk saudara tinggal tenang. Bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan tidur di tempat yang tepat. Di buritan. Di kapal saudara. Maka saudara connect kepada Dia. Berserah kepada Dia. Walaupun apa yang saudara baca di firman seringkali tidak sama dengan apa yang saudara lihat. Tapi saya mau katakan, Dia Tuhan yang sama. Dia gak buta, Dia gak tuli. Dia peduli, Tuhan sayang. Bahkan satu helai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. You are not alone. You are loved. You are forgiven. It's okay not to be okay. It's okay. I feel you. Saya pun juga seringkali frustrasi. Tapi maukah saudara berserah kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Dia. Kalau saudara mau, angkat tangan di mana saudara berada. Tuhan Yesus, Kau lihat Tuhan teman-teman kami yang lagi nonton Tuhan. Berkati mereka di mana mereka berada.
kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Mereka lagi kesepian, Kau pegang Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami semua. Peluk mereka, pegang mereka, jaga mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan. Ajar kami hari-hari ini keluar daripada segala keramaian dan fokus kepadamu saja Lord Jesus. Karena disitulah letak kekuatan kami, disitulah letak pengharapan kami, dan masa depan kami ada di dalam hadirat-Mu. Berkati mereka, keluar masuk mereka, kesehatan mereka, keamanan, damai, sejahtera, sukacita, agar kami semua dapat melewati pandemik ini dengan ucapan syukur. Karena kami tahu, we're not alone. Kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan Yesus. Dan bukan cuma sekedar itu, kami punya Roh Kudus di dalam hati kami. Berkati mereka, keluar masuk mereka di mana mereka berada. Kami serahkan seluruh keluarga besar daripada Glow Youth ke dalam tangan Engkau. Dan Glow Family into your loving hand. In Jesus' mighty name, everyone says, Amen, Amen, Amen. So sekali lagi, maju terus. Tuhan sayang sama saudara. God bless you abundantly. Have a blessed one. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Engkau bernubuat daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.